Baik. Nah, ini kita lanjut. Jadi kalau kita berbicara sungai, ini mohon maaf mungkin ini lebih ke mungkin banjirnya, asumsinya misalnya kalau nanti sumbernya adalah sungai, walaupun sumbernya banjir bisa sumbernya yang lain gitu ya. Atau ada juga yang kalau lagi musim hujan biasanya banyak banjirnya itu cuma genangan yang cuma 1 atau 2 jam surut. Nah, untuk yang banjir yang disebabkan oleh sungai, sebenarnya pada prinsipnya adalah penanganannya tidak bisa kita lakukan hanya sepenggal-sepenggal saja. Tapi itu harus kita lakukan nanti penanganannya itu mulai dari hulu ke hilirnya. Nah, yang jadi masalah biasanya adalah batas wilayah administratif. Sehingga ini yang sebenarnya perlu nanti koordinasi antar pihak, antar daerah, antar pemangku kepentingan atau mungkin dari kepala daerah gitu ya. Atau kalau dia masih berbeda kabupaten tetapi masih dalam satu provinsi, mungkin bisa difasilitasi dari Pemprov. Tapi kalau sudah berbeda provinsi nanti juga nanti bisa dikoordinasikan nanti untuk koordinasinya seperti itu. Dan ini hal-hal yang mungkin perlu ditangani nanti itu seperti misalnya penataan ruang tadi gitu ya, terus pengaturan bangunan atau infrastruktur dan juga tata bangunan, terus penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan dan pelatihan ataupun yang lainnya. Ini juga upaya mitigasi struktur maupun non struktur nanti perlu dilakukan di sini. Nah, ini contoh yang dulu pernah kami lakukan. Ini dulu konsepnya adalah DAS. Jadi pengelolaan DAS, pengelolaan daerah aliran sungai. Waktu itu contohnya contoh awal waktu itu adalah DAS Bengawan Solo gitu. Dari DAS Bengawan Solo itu dari hulu ke hilirnya itu semua daerah atau semua kota yang dilewatin oleh Bengawan Solo itu nanti kami waktu itu lakukan kegiatan-kegiatan ini. Nah, untuk memudahkan sebenarnya dulu kami istilahkan itu dengan adanya sekolah gunung, sekolah sungai, dan sekolah laut. Tapi bukan berarti sekolah gunung itu yang harus ada gunungnya gitu ya, sekolah laut itu yang harus ada lautnya, tidak. Ini sebenarnya hanya istilah yang kami pakai waktu itu untuk menggambarkan kalau sekolah gunung itu artinya adalah hulu sungai gitu, atau di dataran tinggi gitu ya. Tapi kalau sekolah laut itu dia di hilir sungainya. Nah, penggalan tengahnya itu kami namakan sekolah sungai. Dan itu nanti banyak sebenarnya yang dilakukan waktu itu, mulai dari penanaman pohon di hulunya, baik di hulu, penggalan sungai, dan juga nanti di hilirnya. Jenis-jenis pohonnya pun nanti mungkin berbeda-beda gitu ya, antara hulu, tengah, dan hilir itu berbeda. Terus juga penataan pengelolaan sampah itu juga banyak waktu itu dilakukan, termasuk juga pembersihan misalnya selain sampah gitu, rumput-rumput ataupun yang lain yang mengotori sungai dan lainnya. Jadi banyak yang bisa dilakukan dan ini menggerakkan masyarakat juga. Jadi bahkan ini utamanya justru dari masyarakat sendiri. Karena masyarakat yang tinggal di sana, mereka yang tahu kondisi sungainya, mereka yang mengelola dan mereka nanti yang memelihara. Termasuk juga nantinya harapannya nanti mereka juga yang dapat manfaatnya dari pengelolaan tersebut. Salah satunya ya harapannya nanti tidak terjadi banjir sehingga mereka lebih aman. Ini beberapa contoh kegiatan yang dilakukan baik di beberapa tempat. Nah, ini contoh di beberapa lokasi yang sudah berhasil melakukan kegiatan tadi untuk yang pengelolaan tadi. Ini mereka bahkan memanfaatkan sungai itu untuk hal-hal yang benar gitu ya, hal yang ternyata bisa menghasilkan bahkan gitu. Ada yang jadi tempat wisata, ada yang jadi tempat seperti tempat untuk lomba gitu kan. Ada juga yang jadi tempat pemancingan. Jadi ada yang tadinya sungainya itu kotor gitu, tetapi setelah dikelola, setelah dibersihkan, ikan-ikan itu jadi banyak juga dan dengan ditambah juga waktu itu ada benih-benih ikan juga nanti disebar di sana. Ada juga yang di beberapa tempat menjadi tempat wisata. Ada yang memang sebenarnya sudah menjadi tempat wisata tetapi ditinggalkan lalu sekarang dibuka lagi. Jadi banyak hal yang ini akhirnya masyarakat dengan mengelola tersebut punya penghasilan juga bagi desanya, bagi masyarakatnya dan juga sekitarnya gitu. Nah,
ini adalah upaya mitigasi itu, kalau tadi hanya struktur dan non struktur itu jenisnya ya, tetapi di mana kita harus melaksanakan. Nah, ini sebenarnya juga kalau ada istilah ada 7 objek ketangguhan. Kenapa 7 objek ketangguhan? Karena dari pengalaman, dari data yang kami punya, dari kejadian-kejadian yang sering terjadi, itu justru banyak korban itu yang sedang berada di lokasi 7 objek ketangguhan ini. 7 objek ketangguhan itu apa? Ada permukiman, rumah tinggal, ada pasar, ada sekolah atau sarana pendidikan, ada rumah ibadah, ada layanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, ada perkantoran dan juga objek vital lainnya gitu ya. Nah, biasanya kalau misalnya terjadi bencana, justru objek-objek ini sebagian itu bahkan didatangi oleh masyarakat sebagai tempat pengungsian. Tetapi mereka kadang lupa, mereka atau bahkan tidak tahu gitu, bahwa di tempat tersebut aman atau tidak. Nah, sehingga kita juga perlu memperkuat upaya-upaya mitigasi di objek-objek ini gitu ya. Baik dari rumah, itu nanti ada keluarga tangguh bencana, di pasar itu nanti kita bisa melaksanakan ada pasar tangguh bencana, di satuan pendidikan atau di sekolah itu nanti ada satuan pendidikan aman bencana, di rumah ibadah itu juga ada rumah ibadah tangguh bencana, jadi tidak hanya masjid, gereja dan lain, semua rumah ibadah yang ada gitu. Di rumah sakit ataupun puskesmas, klinik ataupun tempat-tempat yang lain ini juga perlu nanti dilakukan upaya mitigasinya. Di kantor juga mungkin Bapak Ibu mungkin sehari-harinya bekerja itu dari pagi sampai sore, bahkan mungkin ada sampai malam gitu. Itu juga nanti perlu dilakukan upaya-upaya mitigasi di sana, termasuk juga di objek vital seperti bandara, terminal, pariwisata dan lainnya gitu. Nah, pada prinsipnya sebenarnya upaya mitigasi bisa kita lakukan ini dimulai dari pemberian atau peningkatan pengetahuan. Jadi kalau di rumah tadi dengan keluarga gitu, kalau di sekolah itu dengan siswa, guru dan lainnya. Kalau di pasar itu dengan pedagang, pengelola pasar dan lainnya. Gitu. Nah, setelah dilakukan peningkatan kapasitas ataupun pengetahuan, sehingga nanti harapannya nanti tercipta nanti adanya kesadaran. Ada kesadaran dari masyarakat, lalu nanti bisa diimplementasikan dalam perilaku yang penerapan. Jadi ini yang perlu kita lakukan. Jadi harapannya nanti kalau dari 7 objek ketangguhan ini nanti kita bisa intervensi, kita bisa lakukan upaya-upaya mitigasinya, maka harapannya kalaupun nanti ada bencana, maka orang-orang yang berlindung di 7 objek ketangguhan ini tetap aman. Jangan sampai nanti kita berkumpulnya misalnya lari ke masjid gitu ya, ternyata masjidnya nggak aman. Justru nanti yang membuat kita menjadi korban adalah runtuhan masjidnya, atau misalnya rumah gitu. Kita membuat rumah, ternyata rumah kita juga tidak kuat, masjid tidak aman, sehingga nanti juga kita justru jadi korban oleh rumah kita sendiri. Maksudnya juga kantor dan lainnya. Sekarang ada banyak juga dari beberapa kabupaten kota itu yang terutama kantor-kantor yang dibangun baru gitu ya, itu mereka sudah memperhatikan terkait untuk upaya penanggulangan bencananya. Bahkan ada beberapa kantor itu yang dijadikan sebagai memang jadi shelter gitu. Jadi kalau ada kejadian bencana, masyarakat di sana sepakat ke kantor sana yang untuk tempat pengungsian. Jadi ada yang sampai seperti itu. Ada yang seperti ya kalau misalnya dia punya ancaman tsunami gitu, maka kantor mana yang bisa dijadikan tempat evakuasinya gitu. Ada kantornya yang tinggi, kuat gitu, sehingga nanti mereka lebih aman ke sana. Orang masyarakat waktu simulasi gitu, mereka pernah juga melakukan simulasi gitu. Simulasinya bukan lari ke tempat tinggi atau ke bukit atau kemana, tapi justru larinya ke kantor-kantor gitu. Itu contoh nanti yang bisa kita lakukan di 7 objek ketangguhan ini. Nah ini juga ada pemberdayaan di pihak ini sebenarnya yang bisa kita lakukan juga. Nah, penanggulangan bencana tadi tidak hanya terbatas dari pemerintah dan pemerintah daerah gitu, tidak hanya dilakukan oleh BNPB dan BPBD gitu kalau di daerah gitu, tapi juga nanti banyak yang pihak yang bisa terlibat, atau kami biasa menyebutnya itu pentahelix gitu. Jadi mulai dari ada lembaga usaha dari pemerintah,
ada nanti masyarakat sendiri, ada akademisi, ada media dan lainnya. Dan ini punya peran masing-masing nantinya. Dan kalau misalnya kita untuk unit terkecil, kalau misalnya secara administratif itu ada di desa. Jadi kami ada juga untuk kegiatan itu sebenarnya ada namanya Desa Tangguh Bencana. Yang di dalam itu banyak muat banyak kegiatan-kegiatan, ada beberapa tahapan, sehingga nanti harapannya desa yang ada di Indonesia itu bisa menjadi desa yang tangguh. Sehingga kalau semua desanya tangguh nantinya, maka Indonesia juga akan menjadi Indonesia yang tangguh. Sementara itu dari saya untuk materi yang pertama, semoga nanti bisa dilengkapi oleh Pak Heri ataupun dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.